Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, juga ndaka para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, sedaya sebetan kula hormatan, saya kula cintain, khususnya pun ndaka seleran samulja akhina shogir Kiai Ahmad Nur Hasan bin Abdul Karim, matta'anallahu bi kulli hayatihi asyarifah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Juga ndaka para panitia pengajian, sedaya saya kula hormatan, saya kula cintain, juga ndaka para jamaah pengajian saya rahmatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangken kalau sampai jenengan hari mangken kalau sampai jenengan bisa hadir, bisa apolong badan situng majlis. Saya sangat majlis kadito adalah majlis sangat sebab majlis kadito adalah majlis ilmu. Majlis napa selebih saya dari majlis ilmu? Sobung. Juga majlis kadito adalah majlis zikir, majlis solawat. Saya kama majlis saya kadito matur ke netiaki kalau sampai jenengan saya hadir kadito dadi orang saya. Amin. Orang saya kadito kenangna badan swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga malar moga kalau sampai jenengan saya hadir kadito dadi orang saya pejrah pada dunia, selamat pada dunia ngatas deka alam akhirat. Juga malar moga parangan husnul khatimah indal maut oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parangan sehat wal afiyah, lanceng umur fi taatillah wa taatur rasul. Juga parangan tekak hajat sareng Allah, parangan gampang rezekina sareng Allah, rezeki sebanyak tur halal ben barokah. Juga malar moga anak-anak kau sampai jenengan dadi anak saya soleh solihah, anak saya ngebekte dekat Allah Subhanahu wa taala, anak saya takut dekat Allah, anak saya ngebekte dekat orang tua nah, anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga dadi anak saya bangga aki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sedaja saya beten kaula muljaki ana pa majlis kadito kocak majlis saya sebab cepan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu idza marartum biryadil jannah farta'u. Mon kakek lan jalanan pak jalanan nggih panjenengan manggi kebunan swarga, mereng beda kebunan swarga. Nah kan Kanjeng Nabi kalau sampai sini pakon ambu, pakon masuk, pakon bergabung. Maka para sahabat ya kan tak paham, tak oneng apa beda kebunan swarga yang dunia. Maka karena tak oneng para sahabat kan itu atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mestinya kalau sampai sini nggak neka, mau tak tahu hukum halal apa haram, ada coba apa bagus, tanya ada guru, tanya ada ulama, tanya ada kiai, tanya ada ustad. Nah nika terus sahabat nika tak oneng apa beda riyadul jannah kebunan swarga neng dunia. Karena tak oneng maka tanya ada Gusti Kanjeng Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi napa beda kebunan swarga nika beda neng dunia? Kebunan swarga nika lagi aku beda neng akhirat, beda ngersana Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi jawab majalisul dzikir wa majalisul ilm wa fi riwayatin khilafuz dzikir. Oh beda. Kebunan swarga itu aja beda. Ya jadi ya majlis ilmu, majlis zikir,
katiare mangken kak dito termasuk kebunan swarga. Maka neka artena para rabu setuju artena orang kak dito tak bisa masuk dekat kebunan swarga sebenarnya akhirat. Pun orang kak dito tak teman masuk dekat kebunan swarga sebenarnya dunia. Demi seleka. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ajabu aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Saya pun diburu Gusti Kanjeng Nabi nyak benyaan perkara saya memasuk manusia dekat surga Allah kika itu takwa Allah, takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga husnul khuluq kika itu akhlak saya bagus, budi pekerti saya bagus. Dan ini saya banyak memasuk manusia dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tona orang kak dinto mau taan di ilmu tak bisa orang kak itu jadi orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ketuan di ilmu baru bisa jadi orang yang takut dekat Allah. Mau taan di ilmu tak bisa orang kak itu husnul khuluq, berakhlak semoga haja akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Dan tentunya ilmu semanfaat, manfaat kita bisa. Jangan ini kan. Makanya orang enggak itu bisa masuk dekat surga sebenarnya akhirat harus melalui kebunan surga sebenarnya dunia. Jika itu majelis ilmu kati are makin kadi itu alhamdulillah. Kalau sepatutnya adik majelis selesai kadi itu saya sebut kebunan surga alhamdulillah. Moga-moga kalau sempat jenengan bisa masuk dekat kebunan surga sebenarnya ngersana Allah benar akhirat amin Allahumma amin. Para jamaah pengajian sebutan kalau muljaaki napa takwa neka? Takut dekat Allah neka napa? Takut dekat Allah kan itu tiga itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takut dekat Allah tiga itu napa? Ngelaksanaake sedaya perintah-perintah Allah. Allah perintah apa dek kau sampai dengan perintah salat. Ayo salat laksanaake kelaban bagus, kelaban bener. Allah perintah dak sampai dengan apa sah, ayo pasah kelaban sempurna, kelaban bener. Allah makon dak sampai dengan apa zakat, ayo keluar zakat. Allah perintah dak sampai dengan soroh hormat dak setua, ayo hormat dak orang tua. Kalau sampai dengan perintah soroh rahmat dak sing ayo rahmat dak sing ngode. Benak neka. Allah perintah soroh bagus dak orang ngakui budi pekerti sebagus ayo laksanaake benyawan dek larang Gusti Allah ngelarang maksiat cek maksiat Allah ngelarang ngakan pesebuduan cek ngakan pesebuduan Allah ngelarang ngenom khomer cek ngenom khomer Allah ngelarang tak oleh muka aurat cek muka kodung lah neka takwa neka takwa neka bener pun karo ngocak engko takut ada Allah punten tapi ngelaksanaake napa saya perintah Allah Subhanahu wa taala ben nyewen dekan napa saya larang Allah Subhanahu wa taala takwa kak dito cepon cebuna ulama takwa neka bisa napa lancelan saya bisa mendepak kalau sampai cenah dekat Allah Subhanahu wa taala kelaban takwa kak dito kalau sampai cenah bisa masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tabu dalam Al-Qur'an, wattaqullah. Kalau sampai jenengan takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ben perlu eka onengen. Cepun Allah dalam Al-Qur'an wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah jadi ya selalu bersama orang-orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang itu takut dekat Allah aku bakal bareng masuk dekat surga Allah atau mau sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taala Al-Qur'an mathalul jannah allati wa'idal muttaqun. Surga kan itu siap aki kaki orang-orang yang takut dekat Allah. Orang yang takut dekat Allah siapin surga. Orang yang tak takut saya bengal dekat Allah, saya tak norat perintah Allah. Saya ngelakuin yang larang-larang Allah, siap lagi neraka.
masuk dekat neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ben swarga kak dito pesemak dekat orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun orang saya takut dekat Allah, jauh pak dari swarga. Jauh dari swarga semak dekat neraka. Makanya ayo oleh ngaji mulai zaman almarhum Aba Abdina, oleh ngaji saya terima dari Kiai Ahmad. Mereka ayo amal lagi dari kiai-kiai selain dari para habaib, ayo amal lagi supaya jadi ilmu semanfaat, supaya kalau sampai jenengan kocak orang saya takut dekat Allah, sehingga kalau sampai jenengan siap pagi siap pagi swarga aku pada yang akhirat sareng Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kalau sampai jenengan istiqi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya untung pak kalau sampai jenengan gak dito jadi orang ahli ngaji. Untung kalau sampai jenengan gak dito ahli majlis kaki aremangken gak dito. Gak dito saya nyebut pagi kalau sampai jenengan pagi masuk dekat kebunan swarga berdengar sana Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Istimewa pak. Kejar majlis ilmu nek istimewa. Ibn Mas'ud tadi itu ada ni'mal majlis majlisul dzikir majlisul ladzi tunsharu fihi al-hikmah wa turja fihi rahmah wa hiya majalisuz dzikir. Jawaban Ibn Mas'ud ya. Bagus majlis ya. Majlis yang paling bagus. Majlis yang paling bagus, perkumpulan yang paling bagus. Bagus mogu Allah nek bener bagus mogu manusia. Bagus mogu Allah. Iki kali itu apa? Majelis sekama perkumpulan kali itu bahas tentang ilmu agama. Terang lagi tentang ilmu, terang lagi tentang takwa, terang lagi tentang sunat. Nah, neka. Majelis yang paling bagus ini kan neka. Wa turja fi rahmah ben majelis bisa arep-arep oleh rahmat Gusti Allah. Nah, apa nih ke majelis apa? Jika itu majlis dzikir. Jika tiare mangken kali itu. Majlis dzikir, majlis sholawat, majlis ilmu. Kali itu saya bakal nyebab pagi kalau sampai oleh rahmat Gusti Allah. Ben kali itu saya sebut majlis saya paling bagus mugu Allah. Bener mugu manusia, mugu manusia keben apa, Pak? Ada guna mugu manusia bagusnya kan? Saya paling penting bagus mugu Allah. Sampai makai bocah orang bagus mugu orang. Tapi mugu manusia, mugu Allah coba celaka sampean. Sampean makai mugu orang ka coba, tapi mugu Allah bagus, dan kau bisa hebat. Nah neka. Ejabuaki inda dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barokat. Ejabuaki neka pada sedabu hadis, pada sedabu ulama. Ketika sebut lagi orang soleh ya. Ketika sebut lagi orang soleh, mereka bekal turun rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Tetono kalau sampai cerita buka kelaban Fatihah dekat Gusti Kanjeng Nabi, Fatihah dekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Fatihah dekat para ulama. Ini orang soleh kak itu. Sebut orang soleh kak itu bekal turun rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nyebut ulama, nyebut orang soleh, mereka bakal turun rahmat. Nyebut tok mereka. Fa kaifa bimujalasatihim wa dzikrihim. Napa boleh kalau sampai jenengan bener gun karo nyebut. Tapi juga apolong sareng ulama, apolong sareng orang soleh. Maka jelas pun aremaken kak dito kalau sampai jenengan bakal oleh rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nyebut apolong bi orang soleh turun rahmat dan barokah. Wa kaifa bi dzikri raisis sholihin. Napa boleh kalau sampai jenengan kelak nyebut pemimpin orang soleh. Saya pemimpin orang soleh Gusti Kanjeng Nabi, kelak Fatihah dekat Gusti Kanjeng Nabi. Juga baca lagi sholawat kelak Maulid Habsyi. Maka jelas pun makin kalau sampai jenengan bekal
oleh rahmat dan barakah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rahmat kak itu penting apa tak penting, Pak? Penting apa tak penting? Penting. Sebab kenapa? Cak pada bunuh Gusti Kanjeng Nabi. Orang kak itu tak bisa masuk orang kak itu masuk dekat surga kak itu benar kala amal lah, Kak. Cak pun dibunuh Gusti Kanjeng Nabi nih, Kak. Orang kak itu masuk dekat surga nih kan benar kala amal benar. Maka sahabat atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, "Wala anta ya Rasulullah?" Panjenengan juga Kanjeng Nabi masuk surga benar kala amal lah? Bola, wala ana. Makin kok masuk surga ini benar kelaban tang amal. Tapi kelaban rahmatnya Gusti Allah. Maka cek kelero nemu beda orang ngocak. Engkau makin tak sholat bisa masuk surga karena orang yang masuk surga benar kelaban amal lah, benar kelaban sholat lah. Tapi kelaban rahmat Allah bener ocaknya kan. Tapi mau tak sholat kita kira oleh rahmatnya Gusti Allah. Karena apa? Dari caranya kalau supaya bisa oleh rahmat Allah. Siapa yang bunuh ulama? Mabda'ur rahmah fi'lul khair. Orang kak itu mau terus oleh rahmat Allah, itu banyak ngelakuin kebagusan. Sholat, kan itu wajib. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah. Tak sholat kita bisa oleh rahmat Allah. Rahmat Allah nih kan bisa eka oleh kelaban ngelakuin banyak ngelakuin kebagusan, termasuk sholat saya wajib. Saya pengajian ketiare makin nih kalau ini kan termasuk fi'lul khair. Saya bisa nyebabaki orang kak itu oleh rahmat Gusti Allah. Maka ada banyak ngelakuin kebagusan panjenengan, membeda acara hall hadir, membeda acara maulid hadir, ngapa boleh pengajian rutin ketiare makin kak itu. Beda acara intihan hadir, mereka majlis khair. Kelakuan saya kali itu senyebab bagi kalau sampai dengan bekal oleh rahmat Gusti Allah. Ka'ab al-Ahbar kali itu termasuk tabiin dari negara Yaman. Asalnya Ka'ab ini termasuk orang Yahudi nih, masuk Islam pada zamana Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ka'ab al-Ahbar kata itu ada bu, lau anna thawaba majalisil ilm badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin suqahu. Cepon Ka'ab. Umpama genjerna majelis ilmu kati aremangken kali itu umpama nek katonagi deka manusia. Umpama mangken kor sampai sing ketengal deka genjer majelis ilmu kan itu. Maka apa sih bakal terjadi? Laqtatalu alaihi. Bakal abuang. Bakal akeket orang nek saling matiin. Ya untung kalau sampai sing tak ketengal ya. Hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu, sampai dari istimewa genjer majelis ilmu kan itu. Nek saling matiin orang kan itu. Sampai orang seandi jabatan setegi segejen atusan juta, mereka pada nigel lagi mereka kelakuan mereka jabat mereka itu lagi jabat mereka perlu ngerebut gejerin majelis ilmu. Orang seandi pasar raja seomset atusan juta, mereka juga nigel lagi perlu ngerebut gejerin majelis ilmu. Iki untung tak ketinggal sampai makanya mereka kata ngakui lau, jadi tak mungkin ketengal. Tapi jelas gejer anak raja. Ya pas umpama ketengal sampai mereka gejer majelis ilmu, beri istimewa gejer majelis ilmu sampai saling maten. Maka aku ulus mate kade bersama nih kan gitu. Karena aku pendatang nih kan gitu. Untung tak ketengal. Tapi sejelas gejer majelis ilmu kan itu sangat raja. Dari istimewa, dari penting, dari raja nah. Orang kali itu sampai abuang saling maten, lu nggak nih, makanya tore tambah pegiat ngaji, nyari ilmu hadir di majelis saya kati are makan kali itu, muter-muter kau sampai oleh genceran saya raja, saya kamu genceran kali itu, jadi sango kau sampai ngadep dengan sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Jadi nyari ilmu kali itu wajib pak, wajib.
Orang kan itu mau tak ngaji ke dosa. Dosa kanjeng Nabi ada utlubul ilma walau bisin. Siapa kanjeng Nabi? Nyari kaki ilmu walau bisin. Umpama ning Indonesia kan itu sobung ulama, sobung kiai, sebeda ning Cina. Maka wajib kalau sampai jenengan entar dek Cina perlu nyari ilmu, perlu ngaji. Tapi alhamdulillah kalau sampai jenengan ning Indonesia, cek ning Indonesia ning kan tapi banyak ulama alhamdulillah. Mau tak seneka umpama ning Cina beda ulama wajib kulo sampai jenengan kesal. Nggak nih, karena apa? Wajib nyari ilmu kan itu ala kulli muslimin wa muslimatin kagak orang laki juga orang bine. Walau bisin kan itu cai podabuna Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad asin ka banyak ngarteen arteen Cina, negara Cina. Tapi beda bener juga neka sarang ahli neka ya tengalen dokter Gusti Kanjeng Nabi Adabu walau bisin neka badane Mekah lakar paling jauh neka Cina. Tapi saya karep pagi ning kanto jaman Habib Abdullah Al-Haddad iki itu asin neka iklimun ba'idun tempat atau zona daerah sejauh min abadil mawadi tempat sepaling jauh dari jauhnya sampai sekone orang saya bisa depak dekat asinnya kan dekat tempat kan itu dari jauhnya sampai sekone orang saya bisa depak dekat asin kan itu. Lah kak dito walaupun jauh nengak nih kan sareng kanjeng Nabi wajib pagi nyari ilmu ke sini kan Pak. Lepas pun derema mun neng kantor nek beda ulama, beda ustaz, beda kiai, beda pengajian sekadar makin kan pas tak gelem ngaji. Maka dosa cek rajin Pak. Rajin saya dosa. Jadi sejauh wajib pas beda nek sediin compok ning di sana tak gelem ngaji orang kan itu. Dosa aja. Bang boleh cek cubuan. Iki. Alhamdulillah kalau sama jeneng termasuk dadi orang senoro dek kadabune Gusti Kanjeng Nabi ngelakonin kewajiban sekama masuk dekat kebun surga ya berbagi kalau sampai jeneng masuk dekat kebun surga sebenarnya akhirat. Alhamdulillah dengan mereka. Makanya semangat ngaji gak itu. Nah, mereka boleh perlu waspadai. Beda tebuna Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu ada bu azhadun nas fil alim ahluhu wajiranuhu. Nah, mereka perlu waspadai mereka. Mereka bahaya mereka. Siapa Urwah bin Zubair? Wakilah mereka bersedabu hadis tapi insyaallah benar. Urwah bin Zubair kata ada bu ashadun nas bil alim orang yang paling cuek jika orang alim orang yang paling tak ngereken jika orang alim mereka ahluhu wajiranuhu ahluhu mereka bisa arti dua mereka ahluhu mereka situng keluarga makanya banyak anak ustad anaknya kan ada di ustad karena tak ngereken jika alim ke alim bapaan tak ngereken. Bersedabu ahluhu neka pada orang alim. Makanya banyak kan membeda orang alim pada orang alim saling jaga gengsi, nggih. Padahal kelihatan neka. Mana hadramut neka Pak. Pada kiai pada habib neka pada saling ngaji, pada saling menghargai, pada saling ngaji, saling mutuaki dekat ilmu masing-masing. Tapi mana kata banyak norok debune neka. Tak ngastate dekat debuna Urwah bin Zubair dekat. Ashadun nas bil alim ahlu. Orang yang paling anti, setak ngereken dekat orang alim ahlu. Pada orang alim juga keluarga. Maka banyak anak kiai dekat dengan anak tak jadi kiai. Oke, banyak ini. Dan mereka cuek, anti, tak ngereken dekat alim bapak. Saya terakhir mereka kagum sampai jenis perlu waspadain wajironuhu bentetake. Nah, makanya
Lebih banyak saya tak ngaji dibanding saya ngaji. Iki wajironu. Saya banyak anti tak mereken dekat orang alim mereka jironu tetangga. Semak ada pengajian tak ngaji. Semak ada madrasah tak sekolah. Semak ada produk tak monduk. Semak ada kak ustaz tak ngaji. Dan mereka bahaya mereka. Padahal ngaji gak ditohok, wajib. Siapa dia guna Ibn Ruslan pada yang kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah saya tak edeseran kelaban ilmu, mau tak ngaji kilu, mau tak belajar dekat ulama, mau tak belajar dekat ustad, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal tak terima, Pak. Tak terima amal. Makanya sholat seburu rakaat. Mau tak ngaku ilmu, tak terima amal. Nah, karena ngaji. Karena ngaji gak ditohok, wajib. Maka disebut ulama, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Ngaji kakek. Ada orang yang lahir langsung alim, tak ada. Makanan kiai, makanan habib. Mau tak ngaji, tak jadi orang alim. Ada orang yang lahir langsung alim, tak ada. Imam Syafi'i ngaji. Imam Ghazali ngaji. Ngaji falaisal mar'u yuladu aliman. Makanya ngaji gak itu penting. Alhamdulillah kalau sampai sini termasuk jadi orang ahli ngaji. Alhamdulillah. Jangan sebutnya ulama nih. Beda orang kayak itu gurunya nak kitab Pak. Tak ngaji dekat ustaz bisa baca kitab. Buku-buku sebeda makna nak kasah. Iki. Tabennya buku-buku terjemahan kasah, melek kasah. Tak kelem ngaji dekat ulama, tak kelem hadir dekat pengajian gak tiare mangken kali itu. Melek kitab tok tibi. Akhir baca. Dari mah orang yang ngaji dekat kitab mereka, siapa ulama maka orang kak itu kesalahnya kak itu lebih banyak daripada bener. Jadi ada orang kak itu ngaji dekat kitab tibi itu tak kira ngaji dekat ulama melek kitab neka kesalahnya lebih banyak daripada bener. Na'udzubillah min dzalik. Juga pada riwayat dari Abi Yazid kak itu ada orang setan di guru belajar di kaki kita petok neka meleh buku kenapa terjemahan gitu. Orang kak itu maka guru adalah setan. Dari mana guru setan Pak? Ya sesat sampai minyak kleron gitu. Minyak kleron nah. Makanya beda di antara orang dua neka. Setak gelem ngaji dekat ustaz, setan di guru. Neka baca kitab, ngobongin kitab, baca kitab, baca kitab neka. Padahal tulis mereka al-habbatus sauda syifaun min kulli da'in. Tulisnya asli dengan mereka al-habbatus sauda pakai ba. Biji celeng nggih, habbatus sauda yang baca nggih. Habbatus sauda mereka adalah tambah, bisa gebe tambah dari segala penyakit. Penyakit apa bae mon obatin kelaban habbatus sauda mereka beres. Kecuali mate. Setabel. Penyakit apa bae beres. Karena orang yang tak gelem ngaji, maca kitab tibi tok, ketepaan melek kitab. Kene gegeran apa telang seneka ki. Lah neka kitab saya baca neka beda tambahan titik. Jadi ba tambahan titik situ jadi iya. Jadi habba baca al-hayyatus sauda. Al-hayyatu sauda syifaun min kulli da'in. Ya artian, hayya nek artinya olar, Pak. Mun habbah biji celeng. Nek hayyatu sauda, oh jadi olar celeng dia bisa gebeta bener segala penyakit. Nyare olar, Pak. Nyare olar celeng. Lah nek kan. Nyare olar celeng, mangki olar celeng. Tak Napa sih terjadi? Buta orangnya Pak. Buta. Dan tenaga jadi nyaman lah kelero aja.
Oh iya, kemarin hutan kemarin kok boros terus lagi. Akhirnya apa? Mate. Lah, jadi mah mate. Tapi contohnya kan contoh bahaya tak sepera. Cuman bahaya dia betul. Tapi mau ngertiin kita pas salah, akhirnya ibadahnya salah. Ini kan lebih bahaya. Jangan masuk surga, malah masuk dekat neraka. Makanya penting ngaji kan itu. Makanya sebelum kajian Nabi wajib, walaupun di negara Cina kan harus tempuh umpama yang kata sebuah orang alim. Beda boleh cerita, beda hadis dan beda kajian Nabi nggak kan? Lisoim farhatani, farhatun indah fitrihi, wa farhatun indah liqaihi. Hadisnya nggak neka. Kalau orang sepas saja andi dua kebungaan. Situng bunga ketika buka kan sampai mentepak pasang buka kan bunga apa ya? Mare lapar, arjo, pas ngakan kan bunga. Bunga pertama neka. Bunga kedua, aku pangki Gusti Allah pada swarganya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya neka disoim farhatan. Lah orang sing tak gelem ngaji kena nemu boleh kitab Pak. Boleh kitab tambahan titik boleh. Farhatani kan ada titik. Ini kan beda titik. Baca kok. Detina farhotani. Disoim farhotani. Baca farhotani. Farhotani kan artinya apa? Ajambine. Jadi, jadi kalau keluarin pas saja mau buka potongan kue ajambine. Akhirnya buka ajambine dua. Lihat ada gedeng dapat gedeng. Kelero dapat kelero. Tapi kelero tak berbahaya neka. Sebahaya neka mau kelero dalam peribadatan neka. Niat tak tepat, wuduun salah, kelana tak bener. Dia tak terima sholat kamar dudatun la tubalu. Neka makanya kudu syukur kalau sampai cerita itu jadi orang ahli ngaji. Alhamdulillah. Sebagian ulama tadi itu ada bu. Kullu ibadatin kas sholati was shaum fardun fi waktin duna waktin. Kan? Wajib punya ilmu kan itu baca pun ulama. Fardun wajib Pak. Setiap ibadah hajat sholat di fardun. Setiap ibadah hajat sholat pasan kan wajib. Sholat pasan kan wajib Pak. Nggih. Fardun. Tapi duna waktin fi waktin duna waktin. Tapi wajib ini kan tak harus terusan. Kan sholat kan kena duhur ya, duhur pasti mari sholat pun ya. Makin masuk asar pun durung kan? Kita durung ya. Berarti kalau seperti ini kita andi kewajiban sholat asar. Dan makan pada baktona. Fi waktin duna waktin. Tak harus terusan sholat pun kan. Jadi masuk asar wajib sholat pun saja. Deki tak wajib boleh pun dentek masuk maghrib baru wajib sholat maghrib tadi kan? Sholat maghrib. Baru sholat maghrib tadi wajiban boleh sampai dentek esa. Esa baru ada kewajiban sholat esa. Esa baru sholat esa tadi wajiban boleh pun dentek sampai subuh. Lah tak harus terusan. Fi waktin duna waktin tak harus terusan. Tapi menyara ilmu wa ta'allumul ilm fardun ala jamil halat. Tapi mencari ilmu wajib seterusan. Wajib seterusan yang dimabai. Maka kita mengkaji Nabi, mau kakek lewat jalanan pas ketemu kebunan swarga, ambu, gabung kakek, ngaji kakek, belajar ilmu. Nah ini kan, jadi wajib nyari ilmu kan itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wajib nyari ilmu ini sampai mati. Bener lama tak alim tak wajib ngaji bukler apa? Ngaji ini kan wajib sampai mati. Bener mana alim ini pas ambu bener. Masya Allah, alhamdulillah kalau semacam ini kan jadi orang ahli ngaji. Alhamdulillah. Tapi ya malaki ngaji nih Pak. Sampai tak ya malaki. Mun ilmu tak ya malaki bahaya. Nek kasih kocak ilmu tak manfaat. Saya pun sebelum kajian Nabi asyadun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Kita siksana Allah ku aku ning arep kiamat. Orang saya paling sarah siksana ku aku ning arep kiamat.
iki kan itu orang alim saya tak ngamal lagi dekat ilmu. Sampai termasuk orang alim, Pak. Karena dalam hari ngaji. Nah, maka nak amal lagi menjadi ilmu yang manfaat. Mau sampai ngaji tak amal lagi bahaya nih, termasuk orang berat siksa aku ning hari kiamat pada sana Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah dzalik. Ibn Ruslan pada kitab Subata fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Nah, kan orang alim mau tak ngamal lagi dekat ilmu nah. Neka aku napa? Seksa sebelum orang saya berhala, Pak. Orang saya berhala ini kan orang kafir nih. Orang kafir. Tapi panjenengan mau andi ilmu pas tak amal lagi. Impian selebih kade seksa tenebung orang-orang yang berhala kan. Kita masuk ulama. Ada ulama orang alim. Mau tak ngamal lagi di ilmu nah. Naudzubillah, aku paling berat siksana pada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka Ibnu Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-ilmu alaika hatta ta'mala bih. Ilmu kak itu merugikan, bahaya aki, nyelaka aki kaki orang sandi ilmu. Ilmu ini kan bahaya aki, Pak. Nyelaka aki dekat orang sandi ilmu. Hatta ta'mala bih, sehingga orang kan itu ngamal lagi dekat ilmu. Fa idza amilta man kalau sampai senang ngamal lagi dekat ilmu, udah ilmu kan itu. Maka kanal ilmu laka. Fa idza amilta bihi kanal ilmu laka. Namun orang kan itu lah ngamal lagi dekat ilmu nah, nggak kau sampai jenengan oleh ilmu dari ulama, dari kiai. Pas iamal lagi, maka ilmu saya amal lagi kan itu. Saya bekal nyelamat lagi kalau sampai jenengan dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saya amal lagi kak dito saya bekal nguntung lagi dek kalau sampai jenengan sehingga kalau sampai tingkat dito jadi orang ahli surga matur muga ilmu kalau sampai jenengan paringin manfaat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekak dito menabi pada kurang lebihnya nek kaya tosaki sareng Kiai Ahmad. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.